informasi dan penjelasan terkait dengan keabsahan anggaran dasar dan keabsahan Ketua Umum Pradi. Jumpa lagi sahabat-sahabat subscriber, dimana pada video sebelumnya banyak yang menanyakan, banyak yang memberikan pertanyaan-pertanyaan di bawah kolom komentar video-video saya sebelumnya terkait dengan penjelasan bagaimana keabsahan anggaran dasar dan klarifikasi ataupun informasi jelas terkait dengan Ketua Umum Pradi Prof. Dr. Otto Hasibuan, Sarjana Hukum MM. Nah, sebenarnya dari DPN sudah memberikan atau menyampaikan informasi ini melalui media, baik itu di media online, itu ada juga sudah dilampirkan informasi dan penjelasan terkait dengan keabsahan anggaran dasar dan keabsahan Ketua Umum Pradi gitu. Jadi mungkin ada sebagian yang masih belum dan yang masih belum mendapatkan informasi tersebut. Sebenarnya di tanggal 22 April 2022 sudah disampaikan informasi dari DPN Pradi. Jadi pada video ini saya akan membacakan seperti apa penjelasan terkait dengan keabsahan anggaran dasar dan keabsahan Pak Prof. Otto Hasibuan sebagai Ketua Umum Pimpinan Nasional Pradi. Jadi informasi dan penjelasan keabsahan anggaran dasar dan keabsahan Prof. Dr. Otto Hasibuan SHMM sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia nomor 133 garing DPN garing Pradi garing Romawi 4 garing tahun 2022. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia dengan ini menyampaikan informasi dan penjelasan lebih lanjut sekaligus klarifikasi dan bantahan yang diperlukan sehubungan dengan beredarnya pernyataan dalam pemberitaan maupun video dari Saudara Hotman Paris Hutapea selanjutnya disebut HPH sebagai berikut. Nah, pertama, bahwa anggaran dasar Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pradi yang berlaku saat ini adalah anggaran dasar yang telah ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional atau Munas Pradi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2020 sebagaimana tertuang dalam berita acara Musyawarah Nasional 3 atau Munas 3 Akta Notaris Amihartika SA MKN tertanggal 7 Oktober 2020 nomor 1 yang menyebutkan dalam berita acara Musyawarah Nasional 3 atau Munas 3 Pleno 1 penetapan atau pengesahan anggaran dasar Pradi. Itu yang poin pertama. Nah, poin yang kedua adalah proses pemilihan, penetapan dan pengesahan Prof. Dr. Otto Hasibuan SHMM sebagai Ketua Umum dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar perubahan Pradi yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Munas 3 tanggal 7 Oktober 2020 tersebut. Nah, yang ketiga atau poin 3, tidak ada hubungannya sama sekali proses pemilihan, penetapan dan pengesahan Ketua Umum Prof. Dr. Otto Hasibuan SHMM dengan anggaran dasar yang menjadi objek perkara dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 997K garing PDT garing 2022 inkasu anggaran dasar yang dimaksud penggugat
yang tertuang dalam keputusan DPN Pradi nomor Kep 104 garing Pradi garing DPN garing Romawi 9 garing 2019 tanggal 4 September 2019 ditandatangani oleh Ketua Umum Prof. Dr. Fauzia Y. Hasibuan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Sekretaris Jenderal Thomas F. Tambu Bolon, SH, MH. Nah, berikutnya nomor 4 adalah, oleh karena itu terang dan jelas bahwa gugatan saudara Alamsyah ditujukan pada objek anggaran dasar yang berbeda dan bukan anggaran dasar yang disahkan pada Munas 3 tanggal 7 Oktober 2020. Didaftarkan jauh sebelum Munas 3 yaitu tanggal 24 Januari 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah register nomor 12 garing PDTE garing 2020 garing PN LBP itu atau Lubuk Pakam. Nah, yang berikutnya nomor 5. Dengan demikian, maka putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 997K garing PDT garing 2022 JO putusan perkara nomor 592 garing PDT garing 2020 garing PT Medan Junto putusan PN Lubuk Pakam nomor 12 garing PDT G garing 2020 garing PN Lubuk Pakam adalah putusan yang tidak berarti dan tidak memiliki implikasi hukum apapun karena objeknya berbeda dan pengajuan gugatannya pun dilakukan jauh hari sebelum Munas 3. Nah, yang keenam, Saudara Alamsyah sendiri sebagai penggugat telah datang ke Sekretariat Nasional DPN Pradi pada tanggal 21 April 2022 dan melakukan konferensi pers bersama pengurus DPN Pradi dan menyatakan telah mengadakan perdamaian. Tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun lagi dan mengakui dengan tegas bahwa anggaran dasar Pradi yang telah disahkan dalam Munas Pradi tanggal 7 Oktober 2020 adalah sah dan tidak akan melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung nomor 997K garing PDT garing 2022 tersebut. Nah, artinya terhadap putusan Mahkamah Agung itu Bang Alamsyah itu tidak melaksanakan isi putusan tersebut gitu ya. Yang terakhir bahwa untuk diketahui juga Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui pemberitaan antara lain di Detik News tanggal 21 April 2022 disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang yudisial juru bicara Mahkamah Agung RI Yang Mulia Bapak Dr. Andi Samso Nganro SHM yang menegaskan Mahkamah Agung menegaskan status advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia tidak terpengaruh dengan putusan Mahkamah Agung nomor 997K garing PDT garing 2022. Oleh sebab itu, advokat yang memegang kartu Pradi Otto Hasibuan tetap bisa bersidang seperti biasa. Nah, sebenarnya poin nomor 7 ini saya sudah membuat kontennya juga ya sebelumnya ya. Mungkin sahabat-sahabat subscriber atau para penonton bisa melihat video-video saya sebelumnya. Saya pernah membuat video ini terkait dengan pemberitaan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung melalui juru bicaranya ya, diberitakan juga di media Detik News gitu. Nah, demikian informasi dan penjelasan yang perlu disampaikan ditujukan kepada berbagai yang berkepentingan. Terima kasih. Jakarta 22 April 2022, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Ketua Harian R. Dwianto Prihartono SHMH, Sekretaris Jenderal Dr. H. Hermansyah Dulaimi SHMH. Jadi seperti itu sahabat-sahabat semua atau para penonton
yang sempat memberikan pertanyaan di kolom komentar pada video saya sebelumnya. Mungkin dengan sudah mendengarkan, dengan sudah menonton, dengan sudah mendapatkan informasi ini, kurang lebih ya pertanyaan-pertanyaan para sahabat penonton atau para sahabat subscriber terjawab gitu. Nah, kalau memang masih membutuhkan nanti informasi ini atau masih meminta untuk membaca sendiri, nanti saya bisa memberikan kepada para penonton atau para subscriber yang meminta melalui kolom komentar. Nanti saya bisa kirim melalui WA ataupun melalui email terkait dengan surat informasi dan penjelasan ini dari DPN Pradi. Nah, kurang lebih seperti itu para penonton semua. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini, untuk tetap subscribe ya, tetap untuk like. Kalau merasa informasi ini bermanfaat, silakan untuk dibagikan agar berita-berita yang selama ini sudah beredar terklarifikasi dan tidak ada hal-hal yang masih menjadi pertanyaan, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan ya, atau yang menggunakan jasa hukum advokat Pradi gitu ya, advokat yang ada di Pradi. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.